Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam yang melekat di dalam diri kita, sehingga kita mampu menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pelajaran yang ke-9 tentang ziarah kubur, ya. Apa itu ziarah kubur? Ziarah kubur adalah mendatangi kuburan orang Islam untuk mendoakan penghuni kubur dan mengingat kehidupan akhirat, ya. Dan ziarah kubur ini merupakan sunnah, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur sewaktu keimanan kalian belum kuat. Sekarang berziarahlah karena ia dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban. Jadi Rasulullah SAW dahulu pernah melarang sahabatnya atau umat Islam untuk berziarah kubur, ya, karena waktu itu, ya, keimanan orang Islam, ya, keimanannya para sahabat belum kuat. Makanya Rasulullah SAW melarang untuk berziarah kubur. Akan tetapi kemudian turun wahyu, Allah memerintahkan. Kenapa? Karena dengan berziarah kubur akan mengingatkan kita kepada akhirat atau kepada kematian. Akan tetapi, ya, ada 4 hal, ya, 4 hal atau 4 syarat yang wajib dipenuhi agar ziarah kubur itu bernilai ibadah. Jadi apa saja syaratnya? Yang pertama itu dilakukan oleh laki-laki. Dilakukan oleh laki-laki dalam artian, ya, perempuan tidak wajib untuk berziarah kubur, ya, tidak disunahkan untuk berziarah kubur. Akan tapi apakah boleh? Ya, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya, berdasarkan hadis umum tadi, ya, bahwasanya dulu Rasulullah melarang ziarah kubur dan sekarang membolehkan, berarti umum, boleh laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, ya, ada hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, la'anallahu zurratil kubur. Ya, Allah melaknat wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur, ya. Wanita-wanita yang sering berziarah kubur, Allah laknat. Dalam artian, ya, wanita jangan terlalu sering berziarah kubur, sedikit-sedikit ke kuburan, sedikit-sedikit ke kuburan, itu dilarang, ya. Kenapa? Karena, ya, wanita dilarang ziarah kubur di sini karena kemungkaran yang akan muncul, serta kemudorotannya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya, ya, apalagi datangnya tidak menutup aurat, ya, subhanallah. Kemudian yang kedua yaitu kubur yang diziarahi milik sesama muslim, ya. Kalau miliknya orang kafir, Nasrani, Yahudi, itu tidak perlu, ya. Apalagi kuburan-kuburan Cina, nggak perlu didatangin, ya. Yang perlu diziarahin adalah kuburannya orang muslim, ya, atau kakek kita, ayah kita, karib kerabat kita, ya. Doakan. Bukan di sini yang bukan non muslim atau bukan kuburan orang-orang kafir, tidak boleh, ya. Ini milik sama muslim. Kemudian yang ketiga yaitu disertai niat dan tujuan yang benar. Jadi, ziarah itu kita berniat, ya, dengan niat dan tujuan kita yang benar. Bukan kita datang ke kuburan minta kekayaan, minta pesugihan, minta kekuatan dan lain sebagainya yang dilarang dalam agama Islam, ya. Tidak boleh, ya. Jadi apa saja sih tujuan yang harus kita penuhi dalam bentuk berziarah kubur? Yang pertama, ya, kita itu mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian
mengingat kematian, dan kemudian juga kita tentunya untuk mendoakan mayit tersebut atau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, yang telah mendahului kita, seperti itu ya. Bagaimana kita doanya ya, kita doakan ya. Ketika kita masuk ke kuburan ya, jangan lupa gitu kan, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah ya. Semoga keselamatan selalu menyertai kalian wahai penghuni kubur yang mukmin dan muslim. Insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Kami memohon keselamatan untuk kami dan kalian. Sahih riwayat Muslim dan Ibnu Majah ya. Jadi ketika masuk ke kubur kita ucapkan salam dulu, bahwasanya kita juga doakan keselamatan, semoga yang di dalam kubur itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berharap dari doa-doa orang yang masih hidup, apalagi anak pada orang tua ya. Doa yang tidak terputus ya, amal yang tidak terputus, kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Walaupun kita orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa berbuat baik dengan cara kita mendoakan ya, dengan kita banyak ibadah, bersedekah untuk mereka, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, tidak disertai dengan kemungkaran ya. Jadi ziarah kubur juga jangan kita barengi dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan. Apa saja kemaksiatan atau kemungkaran yang terjadi ketika ziarah kubur ya? Mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas ya. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor ketika kita berziarah kubur ya. Kemudian yang kedua, meratap ya. Meratap itu yang sudah meninggal, kita nangis-nangis, kita acak-acak kuburannya ya, kita ratapin terus ya, nggak boleh ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memakai sendal ketika masuk di kuburan. Nah ini yang sering terjadi, memakai sendal ketika masuk kuburan. Sedangkan sunnah Nabi SAW ketika kita masuk ke kuburan ya, hendaknya kita buka sendalnya ya. Ini masuk ke halaman kuburan, kita buka di luar itu. Halaman kuburan itu masuk, udah dibuka dulu sendalnya di luar. Tinggalkan, jangan pakai sendal, itu sunnah Nabi SAW. Kemudian yang keempat, membakar dupa atau kemenyan dan memberi lampu penerangan ya. Buat apa gitu? Buat apa kita bakar dupa, kemenyan? Buat apa gitu ya? Kita kasih lampu penerangan. Toh kalau dia nggak pernah ibadah, kita kasih lampu penerangan ya, tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak akan terang gitu kan. Toh kalau kita kirimkan doa gitu kan, kirimkan pahala gitu buat orang tua, insya Allah gitu kan, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kedua orang tua kita gitu. Kemudian yang kelima, mencari berkah, tabaruk dan memohon sesuatu kepada penghuni kubur. Ini yang sangat dilarang ya. Ini adalah kemusyrikan, tabaruk gitu kan, memohon minta kepada kuburan, sedangkan mereka saja membutuhkan ya pahala dari orang-orang yang hidup. Bukan kita minta kepada orang yang sudah mati. Subhanallah. Kadang-kadang di negeri kita ya banyak sekali, apalagi di daerah saya sendiri, di Banten sana ya, di Banten banyak orang-orang datang ke kuburan minta berkah, ngalah berkah, tabaruk. Subhanallah. Yang bisa memberikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja tidak akan mampu memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang sudah mati, apalagi orang yang sudah meninggal gitu. Apa bisa memberikan manfaat dan mudarat? Nggak akan bisa tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita minta keberkahan kepada kubur ya, ini termasuk kesyirikan ya, dilarang. Kemudian yang keenam, berdoa kepada Allah dengan perantaraan penghuni kubur. Nah, ini termasuk syirik kecil ya. Mintanya sama Allah tapi bertawasul gitu kan sama penghuni kubur. Dia kan udah mati, nggak bisa memberikan apa-apa gitu. Kenapa minta kepada yang sudah mati? Minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau seandainya hambaku minta kepada aku, bertanya tentang aku ya,
Katakan bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya. Allah menjawab setiap permintaan hamba apabila hamba itu minta kepada Allah. Jadi nggak usah takut, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada yang tidak mungkin memberikan sesuatu kepada kita, ya. Yang sudah meninggal kok diminta, ya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, yang maha kaya, yang maha bijaksana, yang maha pemberi. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, duduk di atas kubur, membaca Al-Quran dan sholat di sekitarnya. Ini yang dilarang juga, ya. Gak boleh kita duduk di atas kuburan nih. Sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketika ikut menguburkan jenazah, ya, malah duduk di kuburan sebelahnya. Kubur-kubur sebelahnya didudukin, bahkan diinjak-injak. Subhanallah, ya. Ini dilarang, ya. Termasuk perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar, tidak boleh kita duduk di atas kuburan tersebut, ya. Kemudian membaca Al-Quran. Ini juga, ya. Karena Nabi SAW, janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, ya. Tidak dibaca Al-Quran, karena syaitan akan lari dari rumah kalian yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah ini, ya. Berarti dalam arti yang di kuburan itu tidak dibacakan Al-Quran. Seperti itu. Ini banyak juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Datang ke kuburan, zikir, baca doa, baca apa? Baca Quran, ayat Al-Quran dibacakan di situ. Kemudian sholat di sekitar kuburan, nggak boleh, ya. Kalau di kuburan kita tidak boleh sholat di situ. Kemudian yang ke-8, menyembelih hewan dengan niat taqarrub atau nazar untuk penghuni kubur. Nah, ini kita niat mendekatkan kubur, menyembelih kambing, menyembelih sapi, kerbau, ya, untuk penghuni kubur. Jangan, ya. Kita pun nazar, niat misalnya, nanti kalau saya sudah sukses, saya akan menyembelih kerbau di kuburan fulan. Ini, ya, nazar yang tidak perlu dilakukan, yang tidak boleh dan bahkan tidak boleh dilaksanakan, ya. Karena ini adalah kemaksiatan, bahkan ini adalah termasuk perbuatan syirik. Nggak boleh, ya. Dilarang dalam agama kita, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Ini ada berapa? Ada 4 tadi, ya. Ada 4 sunnah atau hukumnya sunnah memang dan syarat, ya, orang berziarah kubur. Yang pertama dilakukan oleh laki-laki. Kemudian yang kedua, kubur yang diziarahi adalah kuburnya orang Islam. Kemudian yang ketiga, dilakukan dengan niat serta tujuan yang benar. Dan kemudian yang keempat, tidak disertai dengan kemungkaran. Kemungkarannya yang tadi sudah dijelaskan, ya, banyak sekali. Yang mudah-mudahan kita semua bisa menghindari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, ya. Dan kita bisa menjalankan, ya, ibadah-ibadah kita ini sesuai tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi